Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ini waktunya agak panjangan dikit, nggak apa-apa Pak ya? Jam 12 kurang seperempat ini. Kayaknya nggak bakalan cukup ini kalau misalkan cuma 15 menit. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba sedikit membahas terkait apa yang sudah kita baca tadi ya, surah Ali Imran. Ini perpindahan dari juz 3 ke juz 4 ya. Jadi tadi di di ayat ke-88, nah itu udah di ujung tuh ya. Jadi saya membahasnya sekilas-sekilas saja nih. Jadi ada orang-orang yang mereka tuh mempermainkan keyakinannya, Pak. Ada yang udah Islam, dia kemudian saya pengen log out gitu. Habis log out di login lagi gitu ya. Tergantung kepentingan gitu ya. Apalagi log outnya gara-gara wanita cantik tadi gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ke-90, innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Jadi orang-orang kafir ya, dia udah iman tuh, kemudian dia jadi kafir ya, terserah dia mau keluar ke agama mana gitu ya. Ternyata setelah dia kafir semakin yakin sama kekafiran tuh. Saya semakin nyaman dengan yang disalib misalkan gitu ya. Hingga akhirnya apa? Dia semakin taat gitu ya. Malah mungkin jadi ustadznya di sono gitu. Maka dalam keyakinan kita lantuk bala taubatuhum. Maka taubatnya orang tersebut ya ketika akan kembali lagi ke dalam Islam tidak diterima sama sekali. Ini perbedaan nih ya. Jadi ada orang yang mungkin ketika keluar tapi dia nggak semakin yakin, dia pengen balik lagi. Maka itu ada ada toleransi lah gitu ya. Dia masih diterima ya. Meskipun nanti mulainya dari nol lagi itu ya, pahala yang udah dia kumpulin mulai dari nol lagi ya. Kemudian beda kasusnya ini, dia malah jadi seorang pendeta di sana gitu ya, sehingga apa? Dia balik lagi kepada keislamannya tidak akan diterima karena dia termasuk orang-orang yang tersesat ya. Itu satu. Kemudian yang juz keempat, nah ini biar bapak-bapak tahu, saya udah masuk juz 4 nih ya. Pembahasannya tentang apa? Ini menarik yang pernah saya bahas kemarin kayaknya waktu di Pak Irwan ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang besar sampai kalian mampu menginfakkan ya harta yang kalian cintai. Ini kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah berinfak garis keras gitu ya. Artinya apa? Seenggaknya Pak, dalam hidup kita ini ada pengorbanan gitu ya, ada pengorbanan yang kita lakukan ya secara lebih gitu. Barang yang kita cintai gitu ya, apa saya ingin memberikan ini kayak betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya kasih apa misalkan? Mobil carry warna putihnya misalkan gitu ya. Saya udah kasih gitu. Misalkan gitu ya. Nah, ketika sudah mencapai itu, maka Allah akan menilai apakah dia ikhlas atau tidak gitu. Kalau ikhlas, maka dia akan mendapatkan derajat muqarrabun itu. Muqarrabin ya, kemarin muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Pak, saya misalkan dengan Pak Dodo di sana. Dekat apa enggak kira-kira? Dekat ya. Tapi saya dengan Ustadz Agung, deketan mana kira-kira? Artinya apa? Mereka yang mengorbankan apa yang dia cintai seperti ini, muqarrabin tuh. Saya dengan Ustadz Agung. Dekat-dekat juga sama, tapi jaraknya masih jauh. Gitu ya. Itu memberikan nilai yang berbeda. Makanya sama Pak. Kenapa kurban itu disebut kurban? Karena sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nyangkanya dekat gitu. Nah, analoginya seperti itu, Pak. Orang yang mau berkurban itu dekatnya itu pengen benar-benar dekat. Makanya di situ ada kalimat alif nun, kurban. Gitu ya. Itu dalam istilahnya itu sighah mubalaghah. Ya, orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Makanya dalam surah Al-Waqiah itu ulaikal muqarrabun. Mereka orang-orang yang pastinya nanti ketika masuk surga bersama dengan barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mereka masuk surga juga, tapi nggak tahu kloter keberapa itu, ya. Dan tiap kloter itu berapa ratus tahun Pak gitu ya. Maka kita berharap sebagai orang-orang yang
dekat dengan Allah, yang ketika akan dimasukkan surga itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut kurban. Beda dengan sedekah ya Pak. Orang yang misalkan sekarang nih Pak Fuad beli kurban juga, beli kambing juga gitu ya. Sembelih sekarang gitu ya. Itu masuk kurban apa enggak Pak? Enggak. Itu masuknya sedekah. Meskipun pahalanya besar, tapi dimensinya berbeda Pak. Kurban itu dia lebih melejit, lebih melesat dibandingkan dengan orang yang bersedekah kambing seperti biasa. Itulah yang disebut dengan akselerasi pahala. Saya pernah sampaikan ini. Akselerasi pahala. Jadi dia itu ya kayak kerjanya itu cerdas gitu ya. Gimana caranya dalam satu tarikan atau dalam satu momen ya, dia untungnya tuh seperti sebulan gitu ya. Kan ada tuh pasar pagi mungkin gitu ya, di Car Free Day, daripada dia dagang yang biasa untungnya tuh berkali-kali lipat gitu. Atau misalkan dagangnya ketika bulan Ramadan gitu ya, dagang gorengan hari biasa dengan bulan Ramadan untungnya itu beda sangat jauh sekali. Seperti itulah kira-kira analoginya ya. Orang yang berkurban itu dia akan mendapatkan akselerasi pahala lebih melesat dibandingkan dengan orang yang menyembelih kambing, ayam atau yang lainnya di luar bulan-bulan haji. Bisa dipahami Pak ya? Nah ini nih ayat yang dahsyat sekali. Ini sebetulnya ada sababun nuzulnya ini ya. Kemudian selanjutnya kita lewat langsung saja ke qul sadaqallah. Nah ini nih. Kemarin kan kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Jadi yang kemarin sampai sekarang ini pembahasannya masih tentang Nabi Ibrahim. Maka di sini ayat ke 95 qul sadaqallah. Katakanlah maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu dari dulu sampai ke wafatnya itu nggak pernah nek-nek ke orangnya tuh. Benar-benar orangnya taat. Saya kan pernah sampaikan ya. Nabi Ibrahim itu taatnya benar-benar taat. Udah kayak santri taatnya ke siapa kiai yang Jawa Timur lah misalnya gitu. Benar-benar taat. Disuruh begini ikut, disuruh begitu ikut. Beda, mohon maaf misalkan seperti Nabi Musa ya. Nabi Musa juga sama taat juga. Cuma kadang ada nanyanya gitu. Ya Allah gitu. Saya pengen lihat wajah engkau gitu. Soalnya ini orang-orang Yahudi mojok-mojokin kita baik suruh memperlihatkan kekuasaan engkau gitu ya. Orang Yahudi bilang mintain makanan, mintain. Jadi ada itunya gitu. Ada beraninya kalau Nabi Musa tuh. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak. Beliau suruh begitu udah begitu. Salah satu kisah yang fenomenalnya adalah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di padang tandus. Ini perintah Allah. Udah tinggalin aja begitu. Ya. Ketika Siti Hajar nanya begitu, ya Nabi Ibrahim, kenapa engkau ninggalin saya berdua di sini? Masih ada anak kecil. Gitu ya. Ya ngelewas, jalan terus. Nabi, kenapa tinggalin saya? Terus aja gitu. Ketika Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah ataukah ini kebijakan dari engkau sendiri? Ya kemudian mengatakan, baru ngejawab tuh, ini adalah perintah Allah. Maka seketika itu juga istrinya itu yakin, Siti Hajar yakin bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan dia ketika di padang yang tandus tersebut. Sehingga akhirnya apa? Terbukti ya, itu sebetulnya lari-lari kecil yang biasa. Kita juga suka jogging Pak. Ya, kenapa tidak jadikan patilasan sama orang-orang? Berbeda. Kenapa? Karena Siti Hajar dia memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah sehingga dipuji oleh Allah. Ini nih yang saya mau nih. Ya, dia melakukan pekerjaan yang biasa saja, tapi keimanannya itu kuat kepada Allah. Saya jadikan apa yang kamu lakukan itu jariah sampai hari kiamat. Luar biasa. Itu jariahnya terus. Sampai apa? Sampai hal yang tidak mungkin ada air, dikeluarkanlah air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah mati, tidak pernah habis sama sekali. Luar biasa ya. Nah di sini makanya ada inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa huwa lil alamin. Sungguhnya rumah pertama kali rumah Allah yang dibangun untuk manusia itu di Bakkah. Makanya dahulu itu dinamakan Mekah itu dengan Bakkah. Bakkah. Bakkah itu apa? Mubarakah. Seluruh daerah Mekah itu semuanya penuh keberkahan. Kita tinggal di situ penuh keberkahan.
Tapi kita ngelakuin dosa di situ sama juga. Ya, 100.000 kali lipat balasannya ya dengan beribadah di luar itu. Ya, wa hudan lil alamin. Di dalamnya itu ada petunjuk bagi sekian alam. Fihi ayatum bayinat. Di dalamnya itu ada tanda-tanda yang jelas kekuasaan Allah. Yang tadi saya katakan itu ya. Banyak sekali patilasan Nabi Ibrahim. Nah, di sini ini dalilnya nih. Ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim. Makanya makam itu tidak dimaknai sebagai makbarah, sebagai kuburannya Nabi Ibrahim, tapi apa? Patilasannya Nabi Ibrahim. Makanya makom itu disebut dengan patilasan Nabi Ibrahim. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke wilayah Mekah, dia akan selamat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ayat ini menjadi ayat yang jelas mau diwajibkannya setiap orang untuk melakukan ibadah haji. Dan bagi Allah atas manusia itu wajib melaksanakan ibadah haji tentunya dengan catatan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Siapa yang kufur, dia mampu, fisiknya juga masih bagus, ya hartanya itu cukup, ternyata dia tidak mau berangkat, maka selama itu pula dia melakukan kekufuran. Dia sedang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya resikonya begitu, Pak. Kalau seandainya Allah sudah buka pintu rezeki kepada kita dan kita masih belum mau untuk berangkat haji, maka dia terkategori sebagai orang yang kufur dan tidak ada kerugian bagi Allah sama sekali. Justru dia yang akan mendapatkan kerugian. Wallahu a'lam bis-shawab. Banyak sekali ini yang harus dibahas, Pak, ya. Karena waktunya sangat sempit gitu ya. Jadi saya cukupkan saja ya. Dan saya akan membahas terkait apa tadi itu? Idul Kurban. Ini udah tanggal berapa, Pak? Tanggal bukan ini hijriahnya. 20-an kayaknya 20-an ya. Wah, ini udah sunnah bekam nih harusnya nih. 17, 19, 21. Yang pada batuk, pilek, ya, panas, mudah-mudahan segera pada sembuh dah. Kunyit ya. Iya, badan sebenarnya gak enak, tapi ngelihat Pak Ipin semangat banget gitu, jadi saya ke bawah semangat ini luar biasa. Masya Allah. Nyetrum benar semangatnya bapak-bapak tuh. Masya Allah. Saya ambil pembahasan tentang fikih kurban ini dari Al-Bahjah. Siapa Al-Bahjah, Pak? Pesantren Buya Yahya. Ini yang aman lah gitu ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang kita. Sedikit ya, di pengertian kurban. Kurban bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Udhiyah. Jadi artinya itu udhiyah itu berkurban. Makanya disebutkan dengan adha. Adha itu apa? Ya waktu duha. Waktu duha kapan? Dari semenjak terbitnya matahari sampai kapan? Sampai mau masuk ke waktu zuhur. Ya gitulah. Ya, intinya begitu. Jadi ada dua. Adapun udhiyah menurut syariat, nah ini secara istilah sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Ini masih sesuatu nih. Berarti apa yang disembelih di hari tasyrik, di Idul Adha itu disebut dengan udhiyah. Berarti kalau nyembelih orang masih juga udhiyah ya secara syariat. Tapi di sini dari hewan ternak yang berupa unta, sapi dan kambing atau domba ya. Nah, tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang harus garis bawahi, Pak. Semua yang kita lakukan itu tujuannya harus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tadi saya sudah sampaikan akselerasi. Orang yang berkurban itu dia berupaya untuk akselerasinya lebih dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Gitu ya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya hati-hati gitu ya ketika orang berkurban, dia pengen disebut sebagai orang kaya, dia sebut pengen dipuji gitu. Ya udah pahalanya ketika itu dia udah dapat ketika itu. Udah dapat pujian manusia, udah dapat tepuk tangan manusia lah dalam bahasanya gitu ya.
udah selesai. Tapi bisa jadi nanti di akhiratnya itu bocor pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Rugi sekali Pak, rugi ya. Udah mah bayar ya kan ibadahnya 3,5 juta. Apalagi haji ya. Haji udah bayarnya sampai 80 jutaan gitu ya. Dia ria, kagak ikhlas gitu ya. Pengen disebut haji pas pulangnya. Capek banget bener ya Allah, duitnya keluar banyak tapi nggak diterima amalannya di sisi Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hukum kurban. Kurban amalan yang dianjurkan setiap setahun sekali. Jadi seperti puasa Arafah. Puasa Arafah itu fadilahnya apa Pak? Yukaffirus sanatal madiyah. Akan menghapuskan 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun itu bisa dihapuskan dengan berpuasa pada hari raya, pada hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? Tanggal 9 Zulhijjah. 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Jadi upayakan Pak ya. Hari apa itu? Mungkin Selasa atau Rabu gitu ya. Upayakan. Itu fadilahnya sangat besar. Puasa 1 hari di hari Arafah Pak. Ya, secapek apapun kita kerja, usahakan itu kita berpuasa. Karena apa? Itu hari pengampunan Pak. Itu Allah tuh benar-benar ngeliatin siapa orang-orang yang lagi dekat sama dia itu. Ya, makanya itu hari-hari mustajab ketika itu. Hukum kurban. Hukum kurban ulama beda pendapat. Yang pertama, mazhabnya Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama. Kalau disebut jumhur ulama berarti mayoritas para ulama. Ulama B, ulama C, ulama D. Hukumnya apa? Menyembelih hewan itu sunnah yang dikukuhkan. Berarti sunnah mu'akkad. Jadi sunnah yang hampir mendekati wajib, Pak. Ibarat kalau sunnah biasa itu 9, wajib itu 10, berarti sunnah mu'akkad itu 9,5. Jadi sunnah mu'akkad itu 9,5. Ibadah kurban syiar agama yang dapat memupuk makna kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Ini bagian dari apa? Hablum minan nas. Bagaimana pembuktian kita setelah yakin kepada Allah yang membuktikan pengorbanan kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia atau berkorban untuk sesama manusia, salah satunya itu dengan berkurban ya. Adanya kepedulian untuk berbagi kebahagiaan terhadap orang lain. Nah, di sini bab kurban itu ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Ini sebetulnya sering disampaikan, kita ulangi saja ya. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Coba diulang lagi, Pak. Sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Apa itu sunnah ainiyah? Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. Gitu ya. Itu sunnah ainiyah. Artinya apa? Sunnah yang dia itu wajib untuk dirinya. Ya, saya gaji udah 20 juta lebih gitu ya. Kemudian juga saya ada kesanggupan untuk berkurban di tahun itu gitu ya. Dan tidak banyak hutang yang membebani saya gitu ya. Maka itu sudah terkategori orang yang sangat dianjurkan sekali untuk berkurban. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan itu menjadi wajib bagi dia. Salah satu dalilnya adalah dalil hadis Rasul, man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini ngeri sekali nih kalimat ini. Siapa yang punya keluasan harta tapi dia tidak mau berkurban, udah jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, jangan dekat-dekat masjid, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Artinya apa? Dia seperti orang-orang yang orang yang ibaratnya mengaku beriman tapi tidak mau berkorban ya untuk untuk sesama gitu, untuk agama Islam. Kemudian ada yang kedua, sunnah kifayah, sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. Tapi jika dalam satu keluarga ada salah satu dari mereka yang menyembelih kurban, maka dengan sembelihan ini tercukupi atau terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Tapi jika setiap anggota itu pengen berkurban juga, maka tetap dia terkategori orang yang disunnahkan untuk berkurban. Artinya apa Pak? Kalau dalam satu keluarga, misalkan keluarganya Pak Kusnandar ini ya berkurban, maka yang lainnya itu sudah tergugurkan. Ya, sudah tergugurkan. Seakan-akan apa? Harusnya setiap kakak itu pada berkurban. Nggak kebayang Pak RT ya? Kalau setiap kakak berkurban, berarti ada berapa ini? Harusnya.
328. Ya taruhlah 300 kambing itu. Kambingnya ya nanti ada penjelasan seperti itu. Tapi intinya boleh cewek, boleh cowok. Ya, tapi yang dianjurkan adalah kambing yang cowok. Iya. Nanti tanya jawabnya. Iya. Kadang yang cewek itu kadang ribet katanya ya. Jadi ya kalau semuanya itu mengamalkan hadis Rasul tadi, wah BCR ini harusnya melimpah. Sudah nyampe 300 kambing. Kirim ke Palestina. Berarti kalau dikalikan dengan sapi dapat berapa kira-kira? Ya mungkin 50 bisa ya. Bagi 7. Mudah-mudahan BCR ini semakin islami, ya lingkungannya semakin peduli terhadap sesama. Dan juga Allah berkahi dan bukakan seluruh pintu-pintu rezeki ya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Pak Kusnandar kemudian istrinya juga pengen kurban, ya maka itu pun sangat dianjurkan. Artinya apa? Artinya setiap satu orang itu boleh untuk berkurban, tapi kalau ada satu di satu keluarga tersebut boleh berkurban, maka seluruh anggota yang lainnya itu sudah gugur. Gitu ya. Pertanyaannya ini biar langsung aja nih, soalnya udah dipanasin itu baksonya. Bagaimana kalau seandainya patungan kurban? Saya ingat nih Pak PTB ya. Iya. Pak PTB mengatakan seperti itu. Patungan kurban kira-kira boleh apa enggak? Coba. Sekarang ini boleh. Berarti dulu kagak boleh berarti. Iya. Patungan kurban maka tidak termasuk sebagai orang yang kurban. Tapi bisa disiasati. Bisa disiasati. Ya. Kalau patungan kurban sapi 7 orang memang itu disunahkan. Itu boleh itu. Maksudnya misalkan satu kambing ini patungan kurban atas nama Healing Kopi BCR. Misalkan gitu ya. Maka itu tidak terkategori sebagai yang berkurban. Kecuali ketika kita ngumpulin nih duit nih ya ada 20 berarti berapa orang ewang ini ya taruhlah 200.000 per orang gitu ya maka kita harus menyerahkan satu nama di antara grup kita misalkan untuk ketua dulu nih tahun ini ya misalkan untuk Pak Heri gitu ya untuk ketua dulu tahun ini tapi uangnya hasil dari uang patungan gitu ya maka itu boleh kalau seandainya atas nama Pak Heri satu orang maka bagaimana dengan yang lainnya kebagian enggak maka kita yang sisanya kebagian pahala sedekah saya sudah sampaikan ya pahala sedekah itu besar tapi pahala kurban itu jauh lebih besar tapi lebih baik begitu betul nggak Pak daripada nggak sama sekali. Makanya bisa disiasati. Ya, boleh tuh begitu. Tahun ini misalkan Pak Ketua dulu, kemudian tahun depan Pak Fuad ya. Kemudian tahun berikutnya Pak Abdurrahman dan seterusnya. Tapi dengan hasil uang patungan kita gitu ya. Emang urusan begitu ya? Mirip ya. Pokoknya yang penting apa? Atas namanya siapa jelas. Begitu ya, atas nama siapa. Cukuplah, wallahu alam bisawab. Sisanya silakan jika ada tanya jawab ya dipersilakan gitu ya. Ini ada banyak ya pembahasannya. Nanti kita share saja PDF-nya supaya dibaca terlebih dahulu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.